Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu musibah. Jadi teman-teman, musibah itu sendiri adalah singkatan dari Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Kapan musibah diresmikan? Musibah diresmikan pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Deputi Grand Sheikh Azhar yaitu Sheikh Sholih Abbas, dan juga diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu Pak Lukman Hakim Saifuddin. Jadi musibah itu sendiri adalah cabang daripada markas Sheikh Zayed yang berada di Mesir, dan ini merupakan cabang pertama yang berada di luar Mesir dan terletak di Indonesia, tepatnya di Bekasi. Dan musibah ini berada di bawah naungan OIAA atau Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar yang dipimpin oleh TGB Tuan Guru Bajang Dr. Muhammad Zainul Majdi. Jadi dengan adanya musibah ini, nanti calon mahasiswa bisa menyelesaikan matrikulasi bahasanya di Indonesia dan bisa langsung melanjutkan kuliahnya setiba di Mesir di tahun berjalan. Jadi teman-teman, kalau kita berangkat dengan jalur Kemenak, maka teman-teman nanti akan masuk kelas bahasa dulu selama 1 tahun di markas Sheikh Zayed. Dan lalu setelah menyelesaikan program bahasa, maka teman-teman bisa masuk kuliah. Tapi kalau teman-teman ikut Pusibah, maka teman-teman bisa menyelesaikan program bahasanya di Pusibah, lalu ketika sampai di Mesir langsung bisa mengikuti program perkuliahan. Dan teman-teman juga bisa terhindar dari segala permasalahan, baik permasalahan keamanan, administrasi, dan sebagainya selama masa tunggu kuliah setahun ketika mengikuti program bahasa di Mesir. Jadi kalau teman-teman mengikuti program bahasa di Pusibah, maka teman-teman akan terhindar dari permasalahan yang biasa terjadi saat masa tunggu kuliah. Jadi apa tujuan adanya Pusibah? Jadi tujuannya itu ada 3. Yang pertama adalah melatih atau mempersiapkan kemampuan dan keterampilan berbahasa Arab yang dibutuhkan oleh calon mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di Al-Azhar nantinya. Yang kedua adalah untuk mengatasi segala potensi permasalahan yang terjadi jika seandainya kita mengikuti kelas bahasa di Mesir. Biasanya banyak permasalahan yang terjadi. Jadi Pusibah ini ada, seperti mana kita bahas sebelumnya, untuk mengatasi segala potensi permasalahan yang ada selama masa tunggu kuliah di Mesir 1 tahun saat kita mengikuti program bahasa. Yang ketiga adalah memperkuat kesiapan mental dan juga membuka wawasan keislaman dan kebangsaan calon mahasiswa sesuai dengan manhaj Al-Azhar. Lalu bagaimana kurikulum dan metode belajar dan mengajar yang ada di Pusibah? Jadi kurikulum, metode pengajaran, buku ajar, dan tenaga pengajar itu sudah mengikuti standar yang ditetapkan oleh Markas Sheikh Zayed di Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Markas Sheikh Zayed yang berada di pusat, yaitu di Kairo, Mesir. Dan kelas bahasa yang ada di Pusibah atau level bahasa yang ada di Pusibah itu sama juga dengan kelas bahasa atau level yang ada di Markas Sheikh Zayed, yaitu ada 7 tingkatan atau 7 level. Yang pertama adalah Mubtadi Awal, yang kedua adalah Mubtadi Tsani, yang ketiga adalah Mutawassit Awal, yang keempat adalah Mutawassit Tsani, yang kelima adalah Mutaqaddim Awal, yang keenam adalah Mutaqaddim Tsani, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah Mutamayyiz. Jadi penentuan kelasnya itu juga sama seperti yang ditetapkan oleh Markas Sheikh Zayed, yaitu melalui tes tahdid mustawa lughah. Jika bahasa Arab kita bagus, maka kita akan langsung ditempatkan di kelas tinggi, dan jika kemampuan bahasa Arab kita masih minim, maka kita akan diletakkan di kelas yang awal. Bagaimana dengan tenaga pengajarnya? Tenaga pengajar yang ada di Pusibah itu didatangkan langsung dari markas pusat atau dari Mesir, dan juga ada sebagian pengajar dari Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikat dari Markas Sheikh Zayed. Lalu bagaimana dengan peserta dan cara daftarnya? Jadi peserta yang mengikuti kelas bahasa di Pusibah, maka mereka adalah calon mahasiswa baru Universitas Al-Azhar. Maksudnya apa? Jadi kalau antum mengikuti kelas bahasa di Pusibah, maka antum
setelah mengikuti kelas bahasa di Pusiba akan bisa langsung melanjutkan kuliah di Al-Azhar. Lalu bagi peserta yang sudah menyelesaikan setiap kelasnya, setiap ujian kelasnya, setiap ujian levelnya, hingga sampai dengan menyelesaikan level 7 atau level terakhir, maka peserta tersebut akan diberikan sertifikat, yang mana sertifikat itulah nantinya yang akan membuat teman-teman bisa langsung melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar. Lalu bagaimana dengan pendaftarannya? Jadi teman-teman untuk mendaftarkan dirinya di Pusiba cukup membuka website pusiba.com, lalu pilih pendaftaran, dan di situ nanti teman-teman akan mengisi biodata teman-teman, lalu membayar uang untuk mengikuti tahdid mustawa lughah. Untuk biaya tahdid mustawa ini berubah-berubah, tidak sama pada setiap angkatannya, karena pada angkatan pertama dan angkatan keempat itu biayanya berubah, yang pasti angkanya lebih daripada 1 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan biaya pendidikannya? Jadi teman-teman perlu membayar biaya pendidikan Pusiba ini setiap levelnya atau setiap kelasnya itu teman-teman perlu membayar sekitar 1.650.000 sampai dengan 4.900.000. Kenapa saya bilang begini? Karena pada saat angkatan pertama dan angkatan kedua itu membayar dengan biaya sebesar 4.900.000 setiap kelas bahasanya, dan itu sudah termasuk uang asrama dan uang makan. Sementara teman-teman yang ada di angkatan 4 hanya perlu membayar 1.650.000, dan itu adalah biaya untuk kelasnya saja. Karena pada saat angkatan 4 itu program belajarnya adalah online, tidak di asrama. Nah teman-teman, itulah sharing singkat kita kali ini tentang Pusiba. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut seputar Al-Azhar dan Mesir, dan juga seputar kehidupan mahasiswa Melayu di Mesir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.